Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tutorial mengenai Mendeley. Mendeley itu sebuah aplikasi untuk reference atau dia perujukan sebuah karya ilmiah. Jadi bisa berbentuk buku, jurnal, proceeding, bahkan tugas kerjaan. Jadi untuk pertama kali saudara harus download dulu aplikasi Mendeley. Kalau pada PC, baik itu laptop atau notebook, saudara bisa kunjungi website Mendeley. Nanti akan saya buat deskripsi di YouTube ini. Kemudian kalau di handphone atau Android, saudara bisa download di Play Store atau aplikasi bawaan handphonenya. Nah, setelah di-download, saudara langsung install di PC ataupun di handphone. Jadi handphone itu download sekaligus install ya. Kalau di PC enggak, download dulu aplikasinya, kemudian nanti install, akan muncul seperti ini. Ini gambarnya, saya tutup dulu. Nah, akan muncul desktop seperti ini. Lalu kita buka, 2 kali klik kiri. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley. Pilihannya ada 2, register atau sign in. Jadi kalau sign in, saudara udah mendaftar, saudara tinggal masukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, kalau belum daftar, saudara tidak bisa menggunakan Mendeley. Jadi daftar, klik register. Nanti akan disambungkan ke website otomatis. Jadi nanti di sini diisi saudara. Namun dikarenakan proteksi internet saya belum diperbaiki, maka saya tidak bisa buka tutorial mengenai register. Nah, langsung kita pada sign in. Email yang sudah saya daftarkan Mendeley adalah maisara.digdas@gmail.com. Kemudian saya masukkan password. Nah, jika PC atau baik itu laptop ataupun notebook saudara itu aman untuk stay sign in, maka centanglah kolom ini lalu klik sign in. Namun jika masih meminjam punya orang, yang artinya tidak aman untuk sebuah privasi, jadi jangan stay sign in. Nah, karena punya pribadi saya stay sign in, kemudian saya klik sign in. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul ada 3 bagian. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah menggunakannya, sudah mencoba-coba. Oke, jadi kalau saudara sudah pernah menambahkan beberapa identitas buku di dalamnya, seperti yang saya buat ini, maka akan muncul semua. Jadi saya masih tes ini hanya 2. Nah, selanjutnya setelah dibuka aplikasi Mendeley, setelah sign in, saudara harus install dulu Mendeley ini ke Microsoft Word saudara agar bisa secara otomatis tersinkron. Jadi pilihannya adalah tools. Oke, nah ini saya uninstall dulu karena sebelumnya sudah pernah saya install. Jadi kita buka aplikasi Mendeley, sign in, kemudian pilih tools. Nah, ini ada pilihan install web importer atau install Microsoft Word plugin. Nah, kita pilih install Microsoft Word plugin karena saudara dan saya pribadi akan membuat rujukan melalui Word. Jadi saya install, klik ini. Sudah. Nah, lalu buka Microsoft Word-nya. Saya akan mencontohkan bagaimana Word setelah dan sebelum diinstal oleh aplikasi Mendeley. Nah, dia akan muncul di reference karena dia itu bagian referensi. Akan muncul bacaannya open Mendeley, insert citation, gambarnya gambar icon Mendeley jika sudah diinstal. Namun kalau belum diinstal, dicatat saya uninstall. Nah, jangan kaget kalau dia tiba-tiba Word-nya ketutup, karena memang dia aplikasinya ke Word. Nah, jika belum diinstal, dia pilihannya di reference adalah insert citation biasa. Nah, kalau sudah diinstal, klik install lalu yes. Nah, ini akan tutup. Kita buka lagi. Nah, di menu bar references akan muncul Mendeley.
Nah, ini saya buka file tesis ketika saya sidang agar tidak bingung lagi menjadikan contohnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi Mendeley ini berkaitan dengan footnote jika dia di bawah catatan kaki, body note jika dia seperti yang saya punya ini, dan juga daftar pusaka. Jadi sebelum menggunakan rujukan, lebih baik semua yang akan dibuat dalam daftar pustaka itu di add dulu, ditambahkan dulu pada aplikasi Mendeley. Jadi sebelum membuat rujukan, usahakan buku-buku yang ada, baik itu untuk rujukan maupun tidak, itu di add dulu. Contohnya saya ini punya saya pribadi. Nah, jadi kalau sudah di add, dia akan muncul seperti ini. Di all dokumen bisa pilih pengarangnya. Ini contoh punya saya, Maisarah. Jadi di sebelah kanan ada detailsnya. Nah, kalau mau diedit dari sini langsung sebelah kanan details book, misalnya saya ganti menjadi working paper. Tapi karena ini memang book, maka book aja, buku. Kemudian judulnya statistik pendidikan, namanya Maisarah karena saya satu nama. Kalau dia dua nama nanti kita kasih contoh. Kemudian ini adalah penerbit. Oke, publication, bisa juga dia gantinya itu adalah publisher. Kemudian ini jangan, kalau buku jangan dibuat PT, CV dan sebagainya, langsung aja nama penerbitnya. Kemudian ini tahun terbitan di tahun 2019, jadi buku saya ini buku ketiga saya terbitkan di tahun lalu. Kemudian jumlah halaman ada 170, nah dan sebagainya ini bisa saudara isi jika mau diisi. Nah, ini yang penting Medan. Edisinya kalau misalnya ada edisi kedua maka buat di sinilah edisi keberapa, namun kalau hanya baru satu edisi maka nggak usah dibuat dulu. Kemudian ISBN karena ini adalah buku. Nah, ini URL apabila buku saya publikasi di link tertentu. Nah, kemudian ini files jika saya memberikan bentuk e-book, buku elektronik. Namun karena buku saya ini masih manual, yang artinya saudara harus order dulu, dicetak lalu dikirim jika di luar kota, bukan diunduh secara gratis ataupun ada filenya. Nah, itu tadi untuk mengedit. Nah, sebelum mengedit saudara harus add dulu atau tambahkan rujukannya. Tambahkannya ada di sini, ada beberapa icon di sini, ada icon untuk add. Kemudian ada folder, ada relates, ada sinkron, dan bantuan. Nah, sekarang kita pakai add atau menambahkan. Add file kalau misalnya ada file yang untuk ditambahkan. Misalnya ini, langsung aja open, dia akan otomatis muncul. Kemudian folder, jika dia dalam satu folder, contohnya ini, saya buat misalnya di D, saya akan memasukkan tentang ini, kerja, oke. Nah, akan langsung muncul folder beberapa file. Nah, yang bisa masuk itu adalah nih. Nah, semua akan masuk. Oke, jadi kalau mau hapus tinggal blok yang dihapus, lalu klik del pada keyboard atau delete. Nah, selanjutnya adalah add entry manual. Kalau manually ya, kalau mau memasukkan secara manual. Nah, contohnya di sini misalnya saya mau masukkan contoh ya, ini karena saya buat tadi folder ya. Oke, nanti kita hapus satu persatu. Jadi add entry manual. Jadi contohnya di sini saya akan memasukkan tentang bukunya. Nah, ini Noviarni berbentuk, jadi harus tahu dulu bentuknya apa. Nah, ini bentuknya buku karena di sini ada pengarangnya yaitu berarti Universitas Pendidikan Indonesia Press. Universitas Pendidikan Indonesia Press. Oke. Nah, jadi di sini pilihannya adalah buku, kemudian titel yaitu judulnya, rujukan bisa diblok, di copy aja. Copy. Kemudian pengarangnya Noviarni. Satu kata juga dia, 2011, halamannya saya tidak tahu, ini halamannya lupa. Kemudian kotanya adalah Bandung.
kemudian publishernya yaitu Universitas UPI Press aja, UPI Press. Nah, ISBN-nya saya juga kurang tahu, jadi kalau bisa selengkap-lengkapnya buku tersebut. Ini karena saya menyusun ini di tahun 2016, jadi saya udah tidak ingat lagi. Oke, bukunya pun entah kemana, saya juga lupa. Oke, save, maka akan muncul seperti ini, Noviarni, ini identitasnya. Nah, selanjutnya contoh lagi, misal bukunya ini Pak Matondang. Jadi Pak Matondang ini adalah salah satu dosen saya di S2. Dia buku statistika pendidikan, autorsnya adalah Matondang, Zulkifli, karena nama lengkapnya adalah Zulkifli Matondang. Tahun 2013, halamannya saya lupa. Kemudian oh ya, saya tadi lupa buat, oh ya nih, kotanya adalah Medan, kemudian publishernya adalah Unimed Press. Jadi ini publisher dilihat dulu bukunya. Kalau di bukunya tulisannya Unimed Press. Kalau Universitas Negeri Medan, maka buat Universitas Negeri Medan Press. Jadi sesuai identitasnya. ISBN-nya saya juga lupa. Oke, lanjut save. Nah, ini contohnya untuk buku. Saya kasih contoh jurnal artikel. Saya ambil juga dosen saya ketika saya S2. Ini punya Pak Edi Surya. Jadi ini sebelumnya sudah ada. Saya buka dulu Pak Edi Surya nih yang sudah ada. Oke, yang tahun 2013, berarti kita add yang di tahun 2011. Jurnal pilihannya adalah jurnal artikel, kemudian ini judulnya. Kita copy, kurikulum dan evaluasi perencanaan pembelajaran matematika. Terusnya namanya ada Edi Surya, berarti Surya, Edi. Kemudian jurnalnya ini adalah jurnal tematik ya. Jurnal tematik ini jurnalnya pendidikan dasar Unimed, S2 pendidikan dasar Unimed. Tahun 2011, volume 1 isu 6. Halamannya dari halaman 326 sampai dengan 337. Oke, nah berbeda dengan buku. Kalau buku tadi hanya authors, kemudian ada tahun, halaman. Sedangkan di jurnal artikel atau artikel jurnal, dia ada tambahannya nama jurnalnya apa, tahun, volume dan isu. Jadi tambahan itu adalah volume dan isu. Kalau tadi nama publishernya tanpa CP, tanpa PT, ini adalah nama jurnalnya. Oke, abstraknya jika ada dimasukkan boleh, alamat URL-nya udah pasti URL jurnal tematik, tapi saya tidak memasukkannya. Oke, kemudian jika sudah diisi semuanya, ini doi-nya juga ada tapi saya lupa, jadi semuanya ini bisa diisi termasuk filenya jika memang sudah di download. Kemudian save. Nah, akan muncul nih. Oke, nah sekarang kita lanjut kerja 5 dulu yang saya input. Jadi boleh nih sebanyak-banyaknya. Jika saudara sudah input, saya buka nih. Kalau saudara sudah menginput file di sini, ini ada pilihan all document, my library, artinya perpustakaan saya, ada all document, semua dokumen ini. Nah, ini dokumen yang terakhir dia add, di input, kita menginput ini ada ini. Kemudian ada favorit. Jika saudara klik tanda bintang di sini, contoh saya punya saya sendiri, maka akan muncul di sini favorit. My publication nih drop jika memang ada punya saudara, contoh misalnya punya saya. Kemudian ini buku. Oke, nah bisa juga saudara buat folder baru. Ini kebetulan buku ini memang saya buat folder baru, jadi create folder, misalnya jurnal artikel,
Nah, akan muncul seperti ini. Jadi saudara bisa add di sini. Jadi saya ada kesalahan tadi, seharusnya jurnal. Iya, saya seharusnya pindahkan kemari. Oke, nanti kita nih remove from folder. Kalau mau hapus atau tadi dia langsung. Oke. Nah, sekarang kita langsung buka Microsoft Word-nya. Contoh ini saya buka di halaman 1. Nah, ini ada bukunya Edi Surya tahun 2013. Jadi caranya adalah insert citation. Nah, ini akan muncul dia dialog seperti ini. Langsung aja buat nih, cari berdasarkan nama pengarang, koma judul atau tahun di. Nah, tadi ada namanya Surya Edi. Akan muncul ya. Ada 2 pilihan. Nah, ini tahun 2013, maka kita pilih yang 2013. Sorry, saya klik. Jadi Surya Edi. Surya nih, Pak Surya Edi punya tahun 2013, berarti yang A. Nah, oke. Nah, ini dia. Kalau cara membedakan manual sama yang otomatis, dia nggak akan muncul tanda apa-apa jika dia manual. Nih saya manual, jadi saya blok. Nah, kalau dia yang otomatis, kita cukup klik di dalam kalimatnya itu akan muncul nih. Nah, kita bisa menggantinya. Jadi kalau mau ganti style atau gaya perujukan bisa di blok, atau kalaupun nggak di blok, kita tes ini. Ada pilihannya di sini, reference, ada pilihan style. Style yang bisa digunakan itu apa? APA, munculnya seperti ini. Nah, kita coba satu-satu. Kalau AMA seperti ini. Nah, jadi AMA itu dia seperti footnote. Nah, kemudian jika AMA itu seperti footnote, ini APSA sama seperti apa tapi tidak ada komanya. Kalau APA, ini APA 7 edition, dia ada komanya di tengah, pemisah nama dengan tahun. Kemudian ini untuk ASA 6th edition, sama dia seperti APSA tadi. Ini Chicago sama. Kemudian Harvard sama seperti APA. Karena dia Harvard juga di Amerika. IEEE seperti ini. Jadi kalau ada ini sering nih di blog tertentu dia menggunakan rujukan bukan berdasarkan nama. Jadi di daftar pustaka itu atau bibliografinya nanti tidak berdasarkan urutan abjad nama, tetapi berdasarkan urutan munculnya di artikel. Contohnya yang pertama muncul adalah punya Pak Edi Surya Edi, maka ini akan muncul nanti di bibliografi atau di daftar pustaka yang pertama. Sedangkan jika menggunakan